Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk belajar PAIBP. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang diabsen tolong acungkan tangan. Ahmad Baihaqi, hadir. Alvan Zainal, hadir. Aris, hadir. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Tapi sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama adalah memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir. Yang ketiga adalah merinci 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. Yang keempat adalah mengidentifikasi perbedaan antara surga dan neraka. Kemudian yang kelima adalah menyimpulkan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah membaca dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan nama-nama hari akhir. Sebelumnya, bahwa minggu kemarin kita telah belajar tentang masalah yaitu kiamat kubro. Ya, siapa yang masih ingat untuk pengertian kiamat kubro kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan kehidupan pertama akal-akalan dan Ya, bagus Devita. Tadi jawabannya benar, dan kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang yang pertama adalah Yaumul Barzah. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats atau dibangkitkannya kembali manusia. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, yaitu manusia digiring pada suatu padang yang sangat luas. Yang keempat adalah Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Dan yang kelima adalah surga dan neraka. Itulah 5 tema yang akan kita bahas hari ini. Anak-anak, yang akan kita bahas pertama kali yaitu Yaumul Barzah. Bapak telah menerangkan minggu kemarin bahwa tahapan atau fase-fase dari manusia hidup itu, yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia. Jadi kita baru mengalami fase alam keberapa? Alam yang ketiga di dunia ini. Dan yang keempat kita memasuki yaitu alam barzah. Kamu pernah tidak ke kuburan? Kemudian berziarah? Pernah tidak? Pernah? Bagus kalau pernah. Kamu yakin tidak bahwa di kuburan itu semua yang ada di dalamnya pernah hidup? Pernah tidak? Pernah hidup semua kan? Dan kita semua insya Allah akan memasuki alam sana, tapi tidak tahu kapan waktunya. Ada yang mau ke sana? Tentunya sekarang belum mau kan? Insya Allah, tapi semuanya akan masuk ke alam sana. Lihat, yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah itu sekat antara alam dunia dan alam akhirat.
manusia yang singgah di sana sudah ada sejak Nabi Adam hingga detik ini. Meskipun hanya menjadi tempat persinggahan, tetapi waktunya cukup panjang, bahkan kebanyakan lebih lama dibanding dengan alam dunia. Jadi itulah alam barzakh. Setelah penantian panjang di alam kubur, di alam barzakh, mereka akan menikmati nikmat kubur bagi yang beramal soleh dan yang banyak beramal buruk waktu di dunia. Mereka akan mengalami alam, yaitu di mana dia akan menerima penyiksaan dari amal perbuatannya sendiri. Kita akan masuk ke alam yang selanjutnya, yaitu Yaumul Ba'ts. Yang mana Yaumul Ba'ts ini adalah di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari mulai Nabi Adam dan sampai manusia akhir zaman, dibangkitkan kembali yang dinamakan yaitu Yaumul Ba'ts. Jadi seseorang yang telah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya hari kiamat yang sangat dahsyat. Hari di mana waktu itu bumi seisinya serta langit telah mengalami kehancuran setelah malaikat Israfil meniupkan sangkala. Ya, hancur semua, dan semua yang namanya makhluk, semua yang namanya hidup adalah mati semua. Kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkala yang kedua, maka bangkitlah semua yang telah mati itu. Setelah manusia mengalami Yaumul Ba'ts, maka kemudian manusia akan digiring kepada suatu padang yang sangat maha luas, di mana manusia di sana berkumpul semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas dan yang sangat panas sekali, karena di sana matahari oleh Allah didekatkan dengan tubuh kita semua. Hanya sejengkal dari kita, betapa panasnya. Matahari di dunia itu walaupun jauh, panasnya luar biasa. Apalagi kita di atas kepala kita sejengkal, luar biasa panasnya. Dan mereka datang dengan berbagai macam wujud yang lain daripada sewaktu di dunia. Ya, mereka banyak yang menanggung dosa, maka di akhiratnya bentuknya seperti yang dia lakukan sewaktu di dunia. Setelah manusia memasuki padang mahsyar, maka mereka penuh dengan kegalauan. Saya akan kemana? Mereka kemudian menuju suatu tempat, yaitu tempat di mana manusia dikumpulkan untuk diperlihatkan amal waktu di dunianya itu. Dan tidak ada satupun amal waktu di dunia terlewat. Dalam firman Allah, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau manusia berbuat di dunia walau sebesar biji zarah, maka pasti ada balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun kecil, itu pasti ada balasannya juga. Di sana manusia dikumpulkan, kemudian dihadapkan seperti film ya, di sini. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan terakhir. Segala amalan manusia telah dicatat, malaikat akan ditimbang, direkam jejak amalan manusia di dunia, ditampakkan seperti roh film yang tanpa bisa dibantah. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantah.
mulut dikunci, tidak bisa berbohong lagi. Yang berkata adalah anggota badan diri manusia. Matanya berkata, tangannya berkata, kakinya berkata, rambutnya berkata, semua anggota badan berkata, menyaksikan perbuatan kita yang pernah dilakukan. Setelah yaumul mizan, setelah amal kita ditimbang oleh Allah, maka barang siapa yang timbangannya lebih besar, lebih berat kepada amal kebaikan, maka dia berhak untuk memasuki surga yang sangat didambakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan surga itu konon, ya, surga itu adalah dalam istilah syariat adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Allah telah menjadikan surga untuk hambanya yang saleh dan taat dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi nanti kalau kita sudah masuk surga, bagi yang berat timbangannya amal kebaikan, maka dia akan memasuki surga. Dan bagi yang berat timbangannya ke amal kejelekan atau keburukan, maka dia akan memasuki yaitu neraka. Apa sih neraka? Neraka menurut syariat tempat tinggal orang-orang kafir yang mereka kekal abadi di dalamnya, dan di dalamnya mereka merasakan berbagai azab yang sangat pedih. Dan insya Allah nanti pada video pembelajaran Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Tolong nanti perhatikan, kemudian kamu simak. Setelah simak, kamu refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dan kamu diskusikan. Ya. Tapi sebelumnya, baik Bapak akan menampilkan dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan alam yang tadi Bapak sebutkan 5 itu, yaitu alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dan yaumul hisab atau mizan, dan surga dan neraka. Oke, Bapak akan menampilkan dalil-dalilnya. Dalil yang pertama adalah surat Yasin ayat 51, dan dalil yang kedua adalah Az-Zumar ayat 69. Siapa yang membacakannya? Saya, Pak. Ya, Selviana. Artinya lalu tiuplah sangkala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Bagus, Selvi, untuk pembacaan ayat Qur'annya, ya. Ya, silakan. Yang lainnya, ayat berikutnya, siapa yang mau? Ya, silakan Selvi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka dibagikan kepada masing-masing, nabi-nabi dan saksi-saksi pun diberikan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak diberikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Sekarang yang selanjutnya adalah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Siapa yang akan membacakannya? Untuk laki-laki silakan. Saya, Pak. Silakan ambil untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih Abim telah membacakan surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka selanjutnya adalah surat Yasin ayat 55 sampai 58. Siapa yang akan membacakannya untuk surat Yasin? Saya, Pak. Ya, silakan untuk dibacakan.
Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Baik anak-anak, marilah kita lihat untuk video pembelajarannya. Silakan kita saksikan, silakan kamu simak video pembelajaran berikut ini yang akan Bapak putarkan yang kedua kalinya, karena sebelumnya sudah Bapak sampaikan melalui WA group. Dan untuk memantapkan pelajaran kita, maka silakan untuk menyaksikan yaitu video pembelajaran. Bila waktunya hari terakhir ditiup sangkakala, matahari terbit di barat, gunung-gunung terbang dari tempatnya. Setelah kita menyaksikan video pembelajarannya, maka siapa barangkali ada yang mau bertanya dari tadi yang kita lihat di video pembelajaran dan keterangan yang Bapak sampaikan. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. apa hubungannya orang yang sudah meninggal dan bermain gentayangan? Baik, pertanyaan yang bagus dari Muhammad Ajriansah. Silakan barangkali ada yang bisa menjawabnya. Untuk menjawabnya di antara kalian. Saya Pak, roh gentayangan artinya matinya tidak sempurna. Ya, jawaban dari Vera bagus tapi kurang tepat. Sekarang siapa lagi yang akan menjawabnya? Saya Pak. Oh ya, Fahad, silakan untuk menjawabnya. Dalam Islam tidak dikenal istilah ruh gentayangan atau ruh kembali ke alam dunia mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam keyakinan reinkarnasi. Bagus, Fahad. Tepuk tangan untuk Fahad. Terima kasih. Ya, Fahad telah menjawabnya bahwa di dalam Islam tidak mengenal dengan ruh gentayangan, yaitu di Islam adalah kalau sudah meninggal taqtulu amalu, maka terputus amalnya, ya, kecuali 3 itu, ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak sudah membagi kelompok. Ada 4 kelompok yang Bapak bagi. Silakan kalian untuk mendiskusikan masalah-masalah yang telah kalian saksikan dalam video pembelajaran dan dari keterangan yang tadi Bapak bawakan. Dipersilakan untuk berdiskusi. Waktunya cuma 15 menit. Silakan untuk berdiskusi. Ini berjalan baik, benar? Iya. Ya. Dan waktu diskusi telah habis, 15 menit telah berlalu, maka silakan untuk masing-masing kelompok presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok pertama, alam barzah adalah alam yang menjadi batas atau perantara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam ini pula menjadi tempat manusia menunggu hari kebangkitan. Ya, bagus untuk kelompok 1 telah membacakannya. Sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 2 silakan. Seseorang yang telah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Hari dibangkitnya umat muslim itulah yang disebut Yaumul Ba'ats. Ketika hari kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap manusia dari alam kubur di hari kebangkitannya, yaitu Yaumul Ba'ats, untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Berdasarkan pernyataan tadi, maka Yaumul Ba'ats merupakan peristiwa yang terjadi antara alam barzah, alam kubur, dan Yaumul Mahsyar, hari perkumpulannya manusia di padang mahsyar.
Bagus, tadi kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya, dan sekarang untuk kelompok 3 membacakan diskusinya. Silakan kelompok 3 untuk dibacakan diskusinya. Pengertian yaumul hasyar yaitu hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang berkumpul mulai dari zaman Nabi Adam sehingga penduduk dunia yang paling akhir diwafatkan. Di tempat ini sangat panas karena mataharinya sejengkal dari kepala. Hasyar atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul hasyar merupakan saat terjadi peristiwa di mana semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Mahsyar terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Di tempat itulah manusia akan merasa berat dan lama menanti pengadilan dari Allah yang Maha Kuasa. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Hari itu juga disebut hari pembalasan yang hakiki. Terima kasih pada kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari kelompok 4. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 4. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan terakhir. Segala amalan manusia yang telah dicatat malaikat akan ditimbang. Rekam jejak amalan manusia di dunia akan ditambahkan seperti roll film tanpa bisa dibantah. Di sini manusia akan ditetapkan sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Sementara itu, Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia. Di saat itu, bila amal baik manusia lebih berat dibanding dengan buruknya, maka ia akan masuk ke surga. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah berdiskusi dengan serius, dengan baik, dan membacakan hasil dari diskusinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk hasil diskusi, Bapak simpulkan bahwa untuk kelompok 1 itu lebih memfokuskan kepada materi alam barzah. Untuk kelompok 2 yaitu tentang Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, dan untuk yang ketiga adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, di mana amal perbuatan manusia ditimbang di sana. Itulah hasil diskusi yang tadi kita bahas, dan mudah-mudahan kalian bisa melengkapi antara satu kelompok yang lainnya dengan kelompok yang lainnya. Silahkan nanti dilengkapi, nanti bisa lewat WA dan lain sebagainya ya, atau Google Classroom. Untuk itu ya, Bapak ingatkan bahwa pembelajaran untuk minggu yang akan datang yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Tapi jangan lupa bahwa minggu yang akan datang seperti biasanya kerjakan LKPD. Yang kedua, tulis ayat-ayat yang berkaitan dengan nama lain yaitu hari kiamat. Silakan kalian tulis ya, seperti yang tadi di materi telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan kalian mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian jaga kesehatan. Ingat, besok vaksinasi massal di sekolah kita. Semuanya berangkat ke sekolah ya untuk divaksin dengan waktu yang ditentukan, giliran ya, tidak bersamaan untuk menjaga dari kerumunan massa. Itu saja dari Bapak. Sebelum ini kita tutup, silakan KM untuk memimpin doa bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih, kita telah berdoa dan Bapak akhiri perjumpaan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa afnikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.